Oke, assalamualaikum. Jawab dong. Hukum menjawab salam itu adalah wajib. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Jadi saya mau cerita dari hari ini. Jadi hari ini Jumat tadi pagi Bapak Presiden sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri dari Amerika Serikat, Inggris, Jordania, kemudian UAE. Ya. Kemudian hari ini juga nanti sore beliau akan melaksanakan rapat terbatas menjelang berbuka puasa mungkin sekitar jam 4. Kemudian rapat terbatas sampai berbuka. Kemudian mungkin nanti disambung lagi, lokasinya di Kertanegara, tapi tertutup. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa? Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke. Saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi ya. Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudristek. Itu ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Oke, dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda,
ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke, jadi saya mau sampaikan tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. 1, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah, oke? Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan, oke? Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo, oke? Menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik, baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu 1. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, pemerintah daerah yang beri, dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke, tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke, nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Ya. Jadi saya rasa itu menjawab semua pertanyaan. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mas, kalau boleh tanya, ini kan lagi ramai juga di sosmed mengatakan kalau misalkan setelah ada program MBG ini bahan-bahan kayak cabai bawang itu pada naik melonjak. Nah, terus habis itu ada beberapa yang mengatakan juga UMKM malah jadi turun kayak ikan-ikan malah pada itu. Nah, itu boleh nggak sih Mas dilurusin lagi gimana kalau misalkan dari program ini sebenarnya tidak menyenggol arah situ? Oke, intinya saya mau jawab. Ini tadi saya bilang, program MBG ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, kalau yang tadi itu nanti Kepala Badan akan menjelaskan besok detail. Beliau akan memberikan secara detail khusus mengenai apa yang harus dibenahi dan dilaksanakan ke depan. Itu ya kira-kira. Oke, saya mau jawab yang perihal tadi itu. Oke, itu aja. Sekali lagi. Kalau dari PDIP kan menyebutkan dari lampiran perpres itu 223 triliun itu untuk BGN dari dana pendidikan. Itu seperti apa, Mas? Apa? Itu tadi saya bilang. Itu udah ada di lampiran perpresnya gitu, Mas, kata PDIP. Iya. Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya, ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bangkatnya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah termasuk MBG adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira.